Oke, semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Mukholidin, yaitu PPG calon guru dari tim SMA Negeri 15 Semarang. Nah, hari ini kita akan punya agenda, yaitu bagaimana kemudian pembelajaran itu didesain dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam menentukan desain pembelajaran, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya metode, kemudian landasan, dan juga beberapa hal yang nanti akan kita gali bersama dengan guru-guru yang kompeten, yang kemudian memiliki wawasan luas berkaitan dengan desain pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, khusus yang akan kita bahas yaitu desain pembelajaran yang berbasis atau berdasar pada istilah where to. Nah, where to tersusun dari huruf W, H, E, R, E, dan T serta O. Nah, W yang pertama yaitu where is it going and why. Kemudian W yang kedua adalah H yang berkaitan dengan who the student. Dan yang ketiga ada E yang artinya adalah explore, equip, and experience. Kemudian R ada rethinking, and then revisit, and then revise. Dan E yang berikutnya yaitu exhibit dan evaluate. Kemudian T dan O yang terakhir, T-nya adalah tailor to student, and then O-nya adalah organize. Nah, bagaimana kemudian where to itu telah diterapkan di SMA Negeri 15 Semarang? Hari ini insya Allah kita sudah kedatangan tamu. Yang pertama adalah guru senior kimia yaitu Bu Dwi Aristanti, dan juga yang kedua adalah yang membidangi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran siswa. Yang nanti akan hadir adalah Wakil Kepala Kesiswaan dari SMA Negeri 15 Semarang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita cek bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tanti sudah menyempatkan waktunya sebagai narasumber pada perbincangan kali ini yang akan membahas tentang desain rancangan pembelajaran. Mohon maaf Ibu, nanti kami akan menanyakan terkait beberapa hal yang berkaitan dengan desain rancangan pembelajaran. Langsung saja nggih Bu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, baru-baru ini kan di kelas 11 itu kan sudah membahas terkait materi ikatan kimia nggih Bu. Iya, betul. Menurut Ibu, tujuan pembelajaran pada topik materi ikatan kimia itu apa saja Bu? Jadi dari materi ikatan kimia itu nanti yang jelas kita akan memperoleh ya atau meminta siswa untuk memahami konsep tentang ikatan kimia. Jadi yang pertama itu peserta didik mampu memahami konsep dari ikatan kimia, tentu saja konsep dasar dari ikatan kimia melalui literasi, kegiatan literasi. Jadi mereka bisa mencari dari internet atau dari sumber-sumber yang lain, kemudian melalui cara diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, peserta didik juga diharapkan mampu menganalisis jenis-jenis ikatan dari beberapa macam senyawa yang nanti akan ditampilkan di dalam pembelajaran. Jadi di situ mungkin ada contoh-contoh senyawa, peserta didik diminta untuk bisa menganalisis jenis ikatan yang ada dalam senyawa tersebut melalui presentasi dan diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, melalui presentasi dan diskusi kelompok juga peserta didik diminta untuk bisa menentukan sifat dari senyawa-senyawa tersebut berdasarkan jenis ikatan yang ada. Baik Ibu, berbicara tentang tujuan pembelajaran yang baru saja Ibu sebutkan Ibu, Ya. Kira-kira bagaimana cara menentukan posisi kemampuan peserta didik berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut Ibu? Ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan taksonomi Bloomnya Mbak, itu tadi kan ada yang memahami konsep ya. Memahami konsep itu masih di taraf C2. Kemudian tadi ada
menganalisis itu berarti sudah 2 tingkat lebih tinggi. Jadi di taraf C4 itu nanti dari awal memang kita kondisikan siswa melalui dulu tahap-tahap yang lebih mudah. Jadi misalkan dengan menggunakan lembar kerja yang kita berikan, kita akan meminta siswa untuk lebih dahulu memahami konsep dari ikatan kimia yang ada. Kemudian dari situ nanti kalau C2 dan C3-nya sudah terpenuhi, maka kita menginginkan atau kita mengharapkan dari siswa untuk mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, yaitu sampai pada taraf menganalisis. Jadi kita bisa istilahnya menempatkan posisi siswa mulai dari kompetensi dasar dulu yang mereka kuasai dari C2 dulu, kemudian ke C3, baru ke C4-nya gitu. Kemudian Ibu, kira-kira mengapa pada topik materi ikatan kimia ini tujuan pembelajaran yang ditentukan itu seperti itu, Ibu? Kira-kira apakah ada hal yang mendasari atau bagaimana? Jadi untuk tujuan pembelajaran yang kita pilih seperti itu pada topik ikatan kimia, karena kita mengetahui sendiri ya bahwa kimia itu kan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi semua yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu berupa senyawa sebenarnya. Jadi berupa zat-zat, senyawa, unsur, campuran yang mungkin kebanyakan dari siswa itu sendiri belum paham. Nah, karena dari siswa itu sendiri belum paham, maka kita ingin mengenalkan atau mendekatkan apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari mereka yang sebenarnya itu sangat dekat dengan kimia, sehingga mereka itu bisa istilahnya memahami dari yang paling dasar dulu, ikatan kimia itu apa sebenarnya. Terus kemudian jenis-jenis ikatan kimia itu apa saja. Kemudian macam-macam senyawa yang mempunyai ikatan kimia, misalkan ikatan ionik itu apa saja, ikatan kovalen apa saja. Kemudian harapannya kalau mereka sudah mengetahui macam-macam dari ikatan ini, sudah mengetahui zat-zatnya yang mempunyai ikatan ini itu apa saja, maka nanti akan lebih mempermudah mereka dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan saja contoh, kenapa kalau kita mau mencuci mangkok bekas bakso itu kok tidak bisa kalau misalkan langsung dengan air saja. Nah, itu kan berarti paling tidak mereka kan sudah tahu, oh ini karena di dalam air itu sifatnya polar. Sedangkan kalau di dalam bakso itu kan lemak-lemaknya itu kan sifatnya non-polar. Nah, otomatis polar dengan non-polar kan nggak bisa melarutkan. Nah, dari sini akhirnya nanti kalau mereka sudah belajar minimal tentang ikatan kimia, minimal tentang sifat-sifat senyawa yang dimiliki, maka mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bu. Oke. Kemudian Ibu, kira-kira unjuk kinerja apa yang dapat kita analisis atau kita observasi dari tujuan pembelajaran pada topik materi ikatan kimia ini? Iya. Jadi sebenarnya lumayan cukup banyak, Mbak, unjuk kinerja yang bisa kita tampilkan atau bisa kita minta dari siswa ya. Jadi yang pertama mungkin kalau sekedar ingin mengetahui konsep dasar, mereka kan bisa dengan cara berkelompok, berkolaborasi, kemudian diskusi, presentasi, kemudian mereka bisa mencari sumber-sumber dari berbagai macam literatur. Itu mungkin kalau kita mengambil dari yang konsepnya. Kemudian dari konsep ini nanti kan mereka paham tentang senyawa, kemudian dari senyawa ini nanti mereka berusaha untuk menganalisis ikatan kimianya. Nah, untuk menganalisis ikatan kimia ini bisa kita
menggunakan media LKPD misalkan. Terus kita minta mereka untuk kembali berkolaborasi, diskusi, presentasi dari berbagai macam sumber yang mereka ambil. Harapannya mereka bisa menganalisis ikatan kimia, yang mana yang ikatan kovalen, mana yang ikatan ion. Mungkin ada ikatan kovalen rangkap, ada yang tunggal, ada yang kovalen koordinasi. Kemudian nanti baru kita masuk ke bentuk molekul misalkan. Jadi untuk senyawa itu nanti kan ada berbagai macam bentuk molekul. Nah, dari bentuk-bentuk molekul ini mungkin kita bisa meminta siswa untuk membuat model-model dari bentuk molekul yang ada dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan bisa menggunakan bahan bola, misalkan bola bekel atau bola bola apa namanya itu, yang pingpong, bola pingpong. Terus kemudian pakai plastisin juga bisa, atau mungkin dengan menggunakan kertas yang dibuat bulatan itu terus isolasi, misalkan seperti itu aja. Itu yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Setelah mungkin mereka mencoba membuat dengan bahan-bahan yang seadanya, mungkin untuk keakuratan sudutnya kita bisa memberikan mereka virtual laboratory itu ya, ya yang pakai PHET itu ya Mbak. Ya, PHET kan lebih akurat untuk pengaturan sudutnya gitu. Jadi mungkin dari mereka yang membuat sendiri, mencoba-coba, kemudian setelah itu kita gabungkan dengan virtual laboratory sehingga akhirnya mereka bisa, oh berarti sebenarnya kemarin itu mungkin ada yang kurang sinkron dalam membuat sudutnya. Seharusnya sudutnya itu kalau yang tetrahedral itu 109,5, nah seperti itu. Nah, itu bisa kita gabungkan. Kemudian selain itu bisa juga unjuk kinerjanya. Misalkan kita meminta siswa untuk membawa beberapa cairan atau beberapa zat pelarut, itu nanti kita uji dari kepolarannya. Jadi misalkan mana yang bersifat polar, mana yang bersifat non polar dengan menggunakan alat yang sederhana. Jadi menggunakan mistar yang sudah digosok dengan kain bol, itu juga bisa. Nanti misalkan didekatkan kok membelok, nah itu kan berarti dia dipengaruhi oleh medan listrik. Kalau yang tidak membelok berarti yang tidak dipengaruhi oleh medan listrik. Itu yang bisa dilakukan untuk unjuk kerja seperti itu. Kemudian Ibu, terkait penilaian, kira-kira kriteria penilaian yang bisa diberikan untuk kita dapat melihat pemahaman peserta didik itu apa saja Ibu pada materi ikatan kimia itu? Jadi sebenarnya untuk penilaian itu pun juga bisa kita lakukan di semua aspek. Jadi untuk aspek sikap juga bisa kita nilai, dari aspek psikomotoriknya juga bisa kita nilai, apalagi dari aspek kognitif ya yang biasa kita lakukan. Kalau untuk aspek sikapnya mungkin dari selama dia proses berdiskusi dengan teman-temannya, nanti ada penilaian sesama teman ya. Kemudian dari presentasi juga itu bisa kita lakukan penilaian sikapnya, bagaimana cara penyampaiannya, kemudian cara menanggapi pertanyaan atau memberikan jawaban dari peserta didik yang lain. Itu untuk aspek sikapnya. Kemudian kalau untuk aspek psikomotoriknya itu bisa kita lihat dari misalkan pada saat dia membuat proyek bentuk molekul ataupun pada saat dia melakukan praktikum tentang polar dan non polar, itu juga bisa. Kemudian kalau kognitif seperti biasa kita mungkin bisa memberikan pretest dulu, post test, dan setelah itu di akhir materi seperti biasa ada penilaian subjektif. Topik selanjutnya pertanyaan pertama dari ini terkait materi ikatan kimia. Bagaimana cara menggabung
dilakukan untuk kunjungan sendiri? Iya. Jadi mungkin untuk menggugah pemikiran dari peserta didik, yang pertama kali memang pasti kita harus bisa memotivasi dulu ya. Jadi memotivasi dari peserta didik. Biasanya memang motivasi yang dapat kita berikan adalah sejauh mana kebermanfaatan dari materi yang nanti akan kita sampaikan atau yang akan kita pelajari bareng-bareng ya. Jadi kalau misalkan mungkin kita bisa cerita dulu, misalkan ikatan kimia itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seberapa besar tuh manfaatnya. Nah seperti itu. Jadi kalau mereka mungkin sudah dikaitkan dengan nanti manfaat yang bisa kamu ambil dari memahami ikatan kimia, dari mempelajari ikatan kimia itu manfaatnya banyak banget. Apalagi nanti kalau di antara kalian ada yang mungkin akan meneruskan ke jurusan-jurusan yang ada kaitannya dengan kimia. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu cara untuk menggugah dari pemikiran anak-anak atau peserta didik. Okay. Selain itu mungkin bisa juga dengan memberikan semacam game ya. Anak-anak sekarang kan senang sekali bermain game, apalagi gamesnya itu mungkin yang dikaitkan dengan teknologi ya. Nah, teknologi. Kalau game-game yang seperti biasa mungkin anak-anak kurang tertarik. Tapi kalau misalkan dengan game yang dikaitkan dengan teknologi, misalkan mungkin ada semacam bermain game tapi terus dikaitkan dengan soal. Nanti kalau misalkan bisa mengerjakan soal, nanti dapat poin tambahan atau mungkin dapat nyawa tambahan. Kadang-kadang seperti itu ya kalau main game itu kan. Ya, gitu. Kalau kan ada nyawa tambahannya, nanti pokoknya kalau berhasil menjawab ini nanti bisa dipakai untuk menembaki yang lain, misalkan seperti itu, untuk masuk ke game berikutnya. Nanti seperti itu cara yang bisa kita lakukan untuk menarik minat atau pemikiran dari peserta didik. Okay. Untuk yang selanjutnya terkait hal tersebut, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik dalam membuat ide-ide tersebut yang sekiranya sangat penting, yang dapat mempengaruhi hal tersebut? Okay. Jadi yang jelas itu memang situasi sangat mempengaruhi ya, untuk pembelajaran peserta didik. Yang pertama mungkin peserta didik itu bisa belajar dengan baik apabila situasi atau kondisi yang kita ciptakan nyaman. Nomor satu adalah nyaman. Jadi mungkin masuk ke dalam kelas dengan wajah yang ramah, ceria, mungkin seperti itu nggih, ramah, ceria. Jadi meskipun mungkin ada persoalan yang tadi dibawa dari rumah, ketika kita masuk ke kelas ya persoalan itu harus kita lupakan dulu, harus kita tinggalkan dulu, seperti itu. Jadi ramah, nyaman, menyapa, mungkin bagaimana kabarnya hari ini. Terus saya lihat beberapa waktu juga kemarin ada yang pada saat pembelajaran itu menampilkan emoticon dulu ya. Coba kamu bagaimana apa yang kamu rasakan hari ini. Nah, seperti itu. Jadi yang kamu rasakan itu senang atau mungkin sedih atau mungkin bahagia. Kalau senang itu karena apa? Mungkin biarkan mereka bercerita dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi meminta anak untuk bercerita, kenapa kamu kok senang, kenapa kamu kok sedih. Nah, mungkin dari pendekatan secara hati ke hati seperti itu, mungkin kita lebih mudah untuk menyampaikan materi yang akan kita ajarkan berikutnya, yang akan kita belajar bersama. Mungkin seperti itu. Bonding dengan peserta didik ya, Iya, betul. Dengan peserta didik. Iya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga dapat menghasilkan minat dan keinginan terhadap pengetahuan materinya. Materi ikatan kimia. Pendekatan yang bisa kita lakukan banyak hal. Jadi diantaranya kalau pakai pendekatan ceramah kan sekarang mungkin sudah nggak ada ya Mbak ya, sudah tidak istilahnya sudah tidak bisa dipakai lagi karena anak-anak sekarang juga memang mereka itu kalau berkonsentrasi itu fokusnya tidak bisa dalam waktu yang lama. Jadi paling hanya 20-25 menit, setelah itu fokusnya kan selesai ya. Jadi mungkin memang
Kalau saya lihat beberapa kali itu anak-anak lebih tertarik jika diminta untuk berkelompok. Jadi biasanya kalau kita masuk, mungkin kita hanya memberikan pendahuluan saja tentang materi hari ini, ikatan kimia seperti ini. Nah setelah itu mereka lebih senang jika dilibatkan langsung dalam kerja kelompok. Jadi langsung disuruh membuat kelompok. Nah dari kelompok itu mungkin kita bisa memberikan LKPD, bisa memberikan atau contoh project, atau mungkin bisa memberikan ya semacam game itu tadi untuk awalan ya, mungkin biar mereka tertarik dulu caranya bagaimana. Mungkin udah ini gamenya dikerjakan secara kelompok, misalkan seperti itu. Jadi berkelompok mengerjakan game dulu, setelah itu baru mungkin LKPD. Dari LKPD yang kita berikan, mereka kemudian berdiskusi. Setelah itu kalau ada project yang mereka bikin project dulu, baru kemudian presentasi. Itu pun kalau presentasinya juga hanya dilakukan satu kelompok maju satu-satu di depan kelas, itu pun juga kelihatannya kurang optimal. Jadi biasanya anak-anak itu lebih suka jika pergerakannya lebih banyak. Jadi biasanya presentasinya juga saya model seperti window shopping, Mbak. Jadi semacam ada banyak stand. Nah nanti standnya ada anak yang jaga di stand, ada anak yang berkeliling mencari informasi. Nah nanti dari situ biasanya mereka saya minta untuk membuat catatan atau mungkin dokumentasi atau mungkin video, sehingga nanti membuktikan bahwa mereka benar-benar sudah mencari informasi dari kelompok yang lain. Demikian juga kelompok yang menjaga stand itu juga saya minta untuk membuat catatan tamu dari mana saja yang datang, kemudian pertanyaannya apa saja, juga ada dokumentasinya seperti itu. Jadi terkait kesimpulan dari yang mereka dapatkan setelah berkeliling ke stand masing-masing. Ya, biasanya nanti kalau sudah kan kita simpulkan bareng-bareng ya Mbak ya. Dan pada akhir pembelajaran pasti selalu ada refleksi. Selanjutnya terkait peluang bagaimana yang dapat bisa menopang minat belajar, terutama ketika keadaannya itu belajarnya terasa sulit seperti di kimia kan kebanyakan materi perhitungan. Iya, betul. Iya. Jadi mungkin peluang-peluang yang bisa dilaksanakan apabila ketemu pembelajaran yang sulit ya, agak sulit ya atau cukup sulit bagi siswa, itu biasanya kita bisa minta tutor sebaya. Jadi biasanya kan kita kalau sudah pembelajaran agak lama, sudah tengah semester gitu kan kita sudah tahu ya Mbak ya, sudah tahu misalkan kemampuan siswa masing-masing ya. Nah, sudah tahu kemampuan siswa masing-masing. Biasanya ini pernah juga saya pakai, jadi ada beberapa siswa yang memang dari segi penguasaan materi lebih baik dari teman-teman yang lain. Nah, biasanya kalau penguasaan materinya lebih baik dari teman-teman yang lain, ini saya minta tolong untuk tutor sebaya. Jadi kelompok, kemudian dia menyampaikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum paham, ya memberikan materi seperti itu ya. Nah nanti kalau biasanya dari tutor sebayanya itu ada menemui materi yang sulit mungkin ya, itu nanti baru ditanyakan ke saya, karena memang biasanya kalau melihat anak-anak sekarang itu mungkin mereka merasa lebih bebas atau mungkin merasa lebih terbuka jika menyampaikan kesulitan-kesulitannya pada temannya, seperti itu. Atau mungkin kadang-kadang kalau diterangkan gurunya mungkin malah nggak mudeng, nggak paham, tapi kalau diterangkan teman-temannya mungkin lebih memahami, lebih jelas, atau lebih mungkin dengan bahasa mereka ya, mungkin dengan bahasa seperti itu. Mungkin itu salah satu dari yang bisa dipraktekkan jika menemui suatu materi yang cukup sulit bagi anak-anak. Untuk yang selanjutnya terkait hambatan, kesulitan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, serta kurangnya keberanian diri untuk mempertanyakan dari siswanya sendiri dan ketidakmampuan untuk memutuskan sesuatu.
dari siswanya hambatan yang terjadi dalam pembelajaran tersebut yang menyebabkan siswa tidak berani mengungkapkan gitu Iya. maksudnya, mengungkapkan apa yang dia yang tidak mereka bisa. Seperti itu nggih. Biasanya hambatan-hambatan yang dirasakan siswa, kenapa kok mereka tidak berani mengungkapkan kesulitan, itu mungkin mereka takut kalau semakin dikejar dengan permasalahan yang ditanyakan. Mungkin seperti itu nggih. Padahal dari guru sendiri mengejar atau menanyakan permasalahan-permasalahan yang mereka tidak pahami itu dengan alasan ingin mengetahui sebenarnya saya itu mengajar itu anak yang tidak jelas itu di bagian mana. Nah, jadi mungkin kadang-kadang guru kan pengen ngerti juga nggih, dari tadi saya menjelaskan ini itu anak-anak itu sudah paham apa belum, seberapa jauh mereka memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ya, makanya biasanya kalau ada anak yang bertanya itu guru biasanya semakin mengejar pertanyaannya, itu kan maksudnya tidak pahamnya itu sampai di mana, sampai di mana atau sejauh mana, sehingga hal ini bisa menjadi koreksi sendiri untuk guru atau refleksi untuk guru supaya bisa lebih memperbaiki pembelajaran yang dilakukan, pembelajaran selanjutnya. Tapi karena itu tadi anak-anak biasanya merasa tidak nyaman atau tidak percaya diri jika terlalu banyak dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi selamatnya ya udah nggak usah tanya aja lah, biar paling gurunya ya taunya kita udah jelas semua. Seperti itu. Yeah. Kami dari PPL SMA Negeri 15 Semarang, khususnya dari Prodi Pendidikan Kimia, mohon izin untuk melakukan wawancara berkaitan dengan seluruh hal-hal yang mengenai tentang aktivitas pengembangan dan juga kegiatan-kegiatan siswa di SMA Negeri 15 Semarang. Langsung saja nanti yang akan menjadi interviewer atau wawancara ada Mbak Devi dan juga Mas Novel. Langsung saja nih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam eksplorasi ide-ide dalam kegiatan di sekolah ini? Ya, untuk kegiatan yang mewadahi tentang eksplorasi ide dari siswa itu salah satunya adalah dari P5 ini. Dari P5, dari kegiatan setiap organisasi. Organisasi itu punya kegiatan masing-masing ya. Mereka punya program tahunan, mereka punya rancangan program salah satu itu, dan di situ mereka menuangkan semua idenya untuk kegiatan. Jadi lebih ke kegiatan ekskul ya kalau untuk ini ya. Gitu. Ini kegiatan yang di luar pembelajaran dari Mas. Lalu yang kedua, untuk menampilkan kemampuan puncak siswa, berarti tadi ada kegiatan P5 ya Pak? Ya, gelar karya. Ada lagi nggak Pak, mungkin kegiatan di luar kelas yang mengembangkan pemahaman dari siswanya? Kalau untuk sekarang itu kegiatan yang di luar tentang itu ya, mungkin dari kegiatan PCTA yang sudah kita lakukan di bulan Oktober itu, penerimaan calon tamu ambalan. Itu kami kemarin di lapangan tembak selama 2 hari 1 malam. Situ anak-anak berkreasi, berkelompok, berkegiatan. Ya, jadi itu salah satu kegiatan yang baru bisa kami lakukan di luar baru itu, karena terkendala aturan, terkendala biaya. Kami sudah di sekolah negeri yang nggak ada biaya lain ya dari siswa, jadi ya semampu kami adakan kegiatan ya baru itu yang bisa kami lakukan. Kami lanjutkan lagi Ibu terkait desain rancangan pembelajaran Ibu. Yang ingin saya tanyakan Ibu,
bagaimana cara Ibu dalam membantu peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang mereka dapatkan saat mempelajari ikatan kimia? Ya, jadi beberapa upaya yang saya lakukan untuk memandu peserta didik agar bisa menemukan tentang ide-ide penting dalam pembelajaran itu diantaranya adalah di awal pembelajaran saya mulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Jadi di sini maksud dari memberikan pertanyaan pemantik kepada mereka adalah saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan yang sudah didapat oleh mereka tentang ikatan kimia yang selama ini sudah mereka dapatkan. Jadi mungkin selama ini mereka sudah pernah membaca dari beberapa literatur atau mungkin pernah melakukan sesuatu kegiatan yang ada kaitannya dengan ikatan kimia, tapi mereka tidak tahu kalau itu ada kaitannya dengan ikatan kimia ya. Nah, dari sini saya melontarkan beberapa pertanyaan. Tujuannya adalah ingin mengetahui apakah atau sejauh mana mereka sudah mengetahui tentang pengetahuan yang akan saya ajarkan. Kemudian selain itu saya juga biasanya memberikan umpan balik kepada peserta didik, baik itu setelah pembelajaran ataupun sebelum pembelajaran dimulai, sehingga mereka bisa menemukan ide-ide penting tentang materi yang akan saya ajarkan. Gitu. Baik Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik itu dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik yang Ibu berikan? Ya. Jadi mungkin ini kalau kita ingin supaya peserta didik itu memahami tentang pentingnya penilaian diri yang mereka lakukan, otomatis kita kan harus memberikan dulu informasi tentang penilaian diri kepada mereka, nggih. Jadi penilaian diri itu apa? Jadi penilaian diri itu adalah merupakan salah satu teknik penilaian yang fungsinya adalah mereka bisa melakukan penilaian terhadap diri mereka sendiri untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan apa yang mereka miliki dalam diri mereka. Jadi mungkin selama ini selain mereka mempunyai kelemahan-kelemahan dalam materi itu, mereka juga punya sesuatu yang bisa diunggulkan atau sesuatu yang bisa istilahnya dilebihkan ya daripada yang lain, sehingga di sini kalau mereka sudah tahu pentingnya mereka melakukan penilaian diri, saya rasa mereka pasti akan berusaha untuk melakukan penilaian diri itu ya, tanpa kita suruh. Jadi yang penting kita memberikan dulu semacam informasi tentang penilaian diri, kemudian bagaimana mereka melakukan penilaian diri, kemudian manfaat-manfaat apa yang bisa mereka dapatkan kalau mereka melakukan penilaian diri, termasuk tadi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan apa yang mereka miliki. Selain itu, dengan melakukan penilaian diri, saya rasa mereka pasti nanti akan lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran, baik itu pembelajaran yang dilakukan di sekolah maupun pembelajaran yang dilakukan secara mandiri mereka di rumah. Mungkin seperti itu. Kemudian Ibu, bagaimana peserta didik itu didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka selama proses pembelajaran pada materi ikatan kimia ini? Jadi itu masih ada kaitannya dengan manfaat penilaian diri tadi, nggih. Jadi dengan mereka mengetahui manfaat dari penilaian diri yang mereka lakukan, maka harapannya mereka akan konsisten melaksanakan penilaian diri tersebut, sehingga pada akhirnya mereka akan mengetahui grafik kemajuan belajar mereka. Jadi sampai di mana grafik kemajuan belajar mereka, apakah mereka mengalami kemajuan setelah mempelajari suatu materi, atau bahkan
mengalami kemunduran setelah mempelajari materi tersebut. Sehingga harapannya dengan mengetahui grafik kemajuan belajar mereka masing-masing, mereka akan lebih termotivasi, kemudian mereka juga akan lebih bersemangat dalam belajar. Topik selanjutnya yaitu terkait pertanyaan pertamanya terkait evaluasi itu bagaimana cara membimbing peserta didik terkait dalam penilaian diri, evaluasi diri dan juga penyesuaian diri mereka dalam belajar. Jadi bentuk bimbingan yang bisa kita berikan diantaranya adalah membantu peserta didik untuk mengulang-ulang kembali mata pelajaran atau mengulang-ulang kembali materi yang sudah kita sampaikan di sekolah. Jadi misalkan mereview. Jadi misalkan supaya mereka bisa mengulang-ulang kembali itu kan pasti biasanya diikuti dengan adanya tugas ya. Jadi kalau misalkan kita tidak memberikan penugasan kepada siswa, biasanya siswa pun enggan untuk melakukan atau mengulang-ulang kembali materi yang sudah kita sampaikan di sekolah. Makanya biasanya guru itu supaya peserta didik di rumah nanti mau mengulang kembali, kita ya harus memberikan tugas kepada peserta didik. Tentu saja tugas ini yang kita berikan ya kita sesuaikan dengan waktu dari mereka, kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari mereka. Jadi mungkin yang tidak terlalu memberatkan bagi peserta didik, seperti itu. Mereka juga tidak terlalu membenci pelajaran kimia. Iya betul. Jadi ini memang dilema ya Mbak ya. Kalau misalkan kita tidak pernah memberi tugas, itu akhirnya mereka tidak akan pernah belajar di rumah. Kalau tidak pernah belajar di rumah, otomatis kan mereka juga tidak akan memahami materi karena tidak pernah mengadakan pengulangan di rumah. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita memberikan tugas yang terlalu banyak pun, itu juga bagi mereka menjadi masalah sehingga akhirnya malah menjadi tidak suka dengan pelajaran kita. Seperti itu. Yang pertanyaan kedua terkait tadi bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi akhir untuk mengidentifikasi diri dan menetapkan tujuan masa depannya serta memiliki semangat dalam belajar kimianya. Jadi cara melibatkan diri mereka. yaitu tadi. Jadi mereka harus merasa butuh dengan ilmu yang kita berikan, merasa bahwa materi yang kita sampaikan itu ada manfaatnya bagi kehidupan mereka, kemudian merasa bahwa apa yang kita sampaikan itu nanti akan bermanfaat atau berguna dalam kehidupan mereka. Karena kalau mereka merasa apa yang kita sampaikan, materi yang kita ajarkan itu ada manfaatnya, ada kegunaannya, terutama dalam kehidupan sehari-hari mereka, pasti tanpa kita suruh pun mereka tetap akan mempelajari dengan baik, kemudian berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik, berusaha untuk memahaminya, kan seperti itu Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Bu, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari, terkait bagaimana caranya kita untuk tahu bahwa membantu mereka dalam menyempurnakan hal yang telah mereka pelajari. Cara penyempurnaan agar ilmu yang mereka dapatkan itu bisa diperbaiki lebih lanjut. Berarti itu salah satunya bisa kita lakukan dengan memberikan macam-macam penilaian itu ya Mbak ya. Mungkin ada penilaian yang berupa penilaian formatif, ada yang berupa penilaian sumatif, kemudian kita bisa juga
memberikan penilaian proses selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Jadi misalkan selama dia berdiskusi atau presentasi itu bagaimana prosesnya, apakah dia bisa mengikuti dengan baik, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian setelah itu nanti baru dari proses pembelajaran, dari hasil pembelajaran yang kita dapat nanti kita bisa memberikan umpan balik dari prosesnya seperti itu, bagaimana nanti umpan baliknya seperti itu. Jadi kita juga memberikan umpan balik agar mereka bisa Memperbaiki dari apa yang betul, memperbaiki dari apa yang sudah mereka lakukan atau kerjakan, dari hasil evaluasi itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Toka. Ya. Dilanjut dengan Baik, dilanjut saya nih Pak. Bagaimana cara sekolah Pak untuk mewadahi dan juga mengakomodasi perkembangan minat dan bakat siswa Pak? Apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah? Oke, untuk terkait bakat minat ya, yang pasti kami banyak kegiatan ekskul dari bidang seni, dari olahraga, dari mata pelajaran itu ada. Jadi anak-anak yang punya bakat seni ya mereka ikut ekskul di bidang seni, ada band, ada tari, ada teater juga ada. Di bidang olahraga, futsal, basket, voli, ada lagi bidang PMR itu jadi jiwa sosial anak terlatih. Di mapel anak yang punya potensi mapel tertentu bisa ikut penelitian atau olimpiade pelajaran. Kemudian juga anak-anak yang ikut lomba, kami juga sering mengirimkan lomba itu yang sering juara akhir-akhir ini ya futsal, penelitian itu sering dapat prestasi. Jadi untuk mengembangkan bakat minat kita menyediakan atau mewadahi mereka lewat kegiatan ekskul. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, ada tidak Pak arahan dari sekolah untuk agar rencana pembelajaran di sekolah maupun di dalam kelas itu memaksimalkan keterlibatan siswa di dalamnya? Oke. Kalau itu kan berarti tergantung guru yang mengajar ya. Itu kalau dari sekolah sendiri ya upayanya itu kita mengadakan in-house training atau pelatihan untuk Bapak Ibu guru tentang metode mengajar, kemudian media mengajar yang terbaru seperti apa. Nah, saya kira untuk guru sekarang itu sudah mulai mengerti tentang media mengajar yang menyenangkan untuk anak, kemudian pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi ya kita mindsetnya sudah berubah ya, dari yang sistem komando. Kalau guru konvensional masih pakai komando ya, sekarang saya kira sudah berpusat ke peserta didik. Gitu, Mas. Kalau pelatihan tadi itu Pak, IHT itu dilakukan berapa kali dalam tahun Pak? Kalau in-house training itu biasanya kami 2 kali. Ini kemarin juga baru selesai hari Selasa kemarin ada IHT juga. Dan biasanya nanti di awal tahun juga ada. Biasanya 2 kali sih. Untuk kegiatannya bagaimana Pak di pelatihan itu? Itu kita ada workshop juga. Jadi di situ langsung mempraktekkan apa yang diajarkan. Dan ada pernah juga kegiatan di luar outbound. Itu tujuannya juga untuk menguatkan kekeluargaan Bapak Ibu guru juga supaya di suasana kerja juga semakin nyaman. Gitu Mas. Itu saja Pak dari saya. Ada lagi? Kalau untuk siswa itu sebenarnya kalau dari sekolah mempersilahkan semua siswanya untuk ekstrakurikuler sebanyak-banyaknya atau ada batasan-batasan tertentu? Kami awalnya dulu tidak memberi batasan ya, cuman ada anak yang ikut 4-5 ekstra, cuman biasanya ya nggak maksimal kalau ikut ekskul sebanyak itu.
Akhirnya dengan adanya masukan dari banyak pihak, dari orang tua, dari staf didik juga, itu kami batasi maksimal 2 pilihan. Kalau bisa ya, sekarang kan nggak ada ekstra wajib ya, dulu kan pramuka wajib. Itu kalau dulu kami aturannya 1 ekstra wajib atau ekskul pilihan. Cuman sekarang karena aturan yang tidak wajib itu kita kembalikan lagi ke anak. Kalau kita mewajibkan nanti kita yang keliru karena aturan dari pusatnya tidak wajib. Cuman tetap kita punya tetap ada batasan. Kita juga punya formula supaya anak itu tetap ikut pramuka walaupun tidak wajib. Kalau kita sampaikan itu tidak wajib, pasti yang ikut nggak banyak, karena kita tidak mungkir ya, pramuka bagi anak itu kadang sesuatu yang capek, panas. Makanya kita harus punya formula supaya mereka tetap ikut. Kalau formulanya tadi mungkin apa saja nih Pak yang Ya, dilakukan oleh sekolah? Ya, yang pasti satu dengan memberikan materi yang menarik ya, bukan sesuatu yang kayak kita alami dulu ya. Saya khususnya itu kan biasanya PBB dijemur, itu kan itu ya pasti kita merasa gak nyaman ya. Sekarang kan kegiatannya menarik semua, menyenangkan. Terus kita ya memberikan edukasi bahwa pramuka itu kegiatan yang bermanfaat loh. Ada kalian bisa aktivitas di luar, mengenal lingkungan. Kalau dalam perjalanan penjenengan sebagai wakil kesiswaan, pastikan setiap tahun itu ada evaluasi berkaitan dengan masing-masing ekstrakurikuler yang paling datang. Nah, dari Pak Rudi sendiri itu dalam arti evaluasinya dalam bentuk apa sih Pak, untuk misalnya tahun depan dilihat dari tahun ini seperti ini, kemudian ada potensi penghapusan ekstra tertentu dan penambahan ekstra yang ternyata anak-anak itu katakan saja di sini tadinya tidak ada panahan, tapi ternyata pas angkatan kelas 10 ini minatnya panahan banyak sekali. Nah, itu penjaringan atau istilahnya pengumpulan aspirasinya melalui apa Pak? Bisa sampai ke siswa dan mungkin ke guru mapel secara keseluruhan. Oke, kalau evaluasi terhadap ekstra tertentu yang tidak berjalan maksimal itu biasanya di akhir pembelajaran kita cek dulu nih dari tingkat partisipasi siswanya, dari pesertanya. Kalau sekiranya pesertanya nggak banyak, itu mungkin di tahun selanjutnya kita off-kan dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan ekstra itu akan ada lagi, karena memang tiap angkatan itu kadang beda-beda. Kayak contohnya silat. Pencak silat tahun ini nggak ada karena kebetulan siswanya yang minat di silat atau yang dari ikut silat tuh memang tahun ini nggak banyak. Nah, jadi ya kita mengakomodir kebutuhan siswa juga. Ya kalau siswa yang ikut silat banyak, oke, untuk tahun depan kita adakan. Cuman itu memang harus diajukan sebelumnya karena terkait pendanaan dan pelatih khususnya ya. Karena pelatih kita harus kasih apresiasi. Itu pun kalau pelatih tidak boleh dari guru sini, apalagi ASN nggak boleh, karena untuk pembayaran honor itu dari bos tidak diperuntukkan untuk ASN. Jadi syaratnya ya orang dari luar yang belum bernip kayak gitu. Nah, artinya tetap kita evaluasi, ekstra yang bagus kita maksimalkan, kita kembangkan terus. Kalau ada ekstra baru usulan kita juga tampung dulu terus. Tapi dari pihak ekstra itu gimana caranya mereka merekrut anak-anak. Kalau ternyata kok tidak ada yang minat, ya kita batalkan kayak gitu. Sudah. Ya. Pak Rudi, terima kasih banyak atas waktunya, atas segala informasinya dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kesiswaan di SMA Negeri 15 Semarang. Kami akhiri untuk wawancara kali ini. Maaf kalau dalam penyampaian kami banyak kesalahan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu,
Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya. Pengalaman Ibu sebagai seorang guru, apa cara pembelajaran atau strategi pembelajaran apa yang mengembangkan atau yang paling bisa untuk memperdalam pemahaman siswa itu? Berdasarkan pengalaman saya selama ini yang sangat bisa mengembangkan dari kompetensi siswa itu yang saya lihat adalah pembelajaran dengan model project. Karena dari pembelajaran dengan model project itu siswa atau peserta didik lebih banyak mengalami sendiri. Jadi mengalami sendiri apa yang harus mereka kerjakan, apa yang pemahaman yang harus mereka kuasai, harus mencari dulu literatur-literatur yang dibutuhkan, kemudian mencari alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan dari proyek tersebut, kemudian menyusun sendiri, mengatur sendiri sesuai dengan jadwal yang sudah mereka tentukan. Jadi di sini memang dari pembelajaran proyek yang berbasis proyek itu biasanya siswa lebih senang, kemudian dari kompetensi juga mereka lebih bisa memahami, bisa istilahnya menerapkan apa yang sudah mereka ketahui, sudah mereka pahami, kemudian langsung dipraktekkan gitu ya, langsung dipraktekkan. Dan kalau melihat dari kolaborasi anak-anak itu juga dari proyek itu lebih kelihatan nampak daripada proses pembelajaran yang lain seperti itu. Ibu, pertanyaan berikutnya, kimia itu kan banyak konsep yang sulit dan cenderung abstrak. Jadi siswa itu mungkin mengalami miskonsepsi. Bagaimana cara Ibu untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya miskonsepsi? Iya. Jadi salah satu cara salah satu cara yang bisa saya lakukan untuk meminimalkan terjadinya miskonsepsi itu adalah sekarang itu kan sumber belajar itu kan banyak sekali ya Mas ya Mbak. Karena sumber belajar itu banyak sekali, maka biasanya memang di sini guru berperan sebagai fasilitator. Jadi biasanya pada saat kita akan merencanakan suatu pembelajaran itu kan mesti kita sudah mencari-cari dulu sumber-sumber belajar yang kira-kira bisa dipakai oleh siswa itu yang mana. Jadi mungkin kita ambil dari video yang sudah disediakan oleh YouTube atau mungkin dari yang lainnya ya, dari sumber-sumber belajar yang lainnya. Kita mencari-cari dulu bahan-bahan yang bisa dipakai siswa sebagai bahan belajar atau sumber belajar. Nah, dari sini nanti kita bisa memberikan rekomendasi ke siswa. Jadi mungkin kalian bisa menggunakan bahan belajar atau sumber belajar, linknya ini, atau mungkin dari sini sumbernya ini. Nanti kalau misalkan memang kalian masih kepengen mencari sumber belajar yang lain, maka akan Ibu bebaskan, silakan. Tapi tadi sudah ada yang saya rekomendasi, berarti nanti silakan disesuaikan dengan media belajar atau sumber belajar yang tadi Ibu rekomendasi. Silakan kalian cocokkan manakah info yang benar. Jadi kalian bisa tahu info yang benar sehingga akhirnya akan mengurangi atau meminimalis miskonsepsi. Seperti itu. Saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana cara Ibu sebagai seorang guru itu membuat pembelajaran itu yang melibatkan peserta didik, jadi yang memaksimalkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran? Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan pembelajaran itu kan pasti selalu diawali dengan membuat perencanaan pembelajaran membuat perencanaan pembelajaran yang sekarang kita kenal sebagai modul ajar. Kalau dulu itu kan RPP rencana pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Nah, dari modul ajar itu nanti kita menyiapkan
istilahnya ya semacam skenario. Kalau di dalam orang membuat film itu ya, kalau sutradara membuat film itu kan ada skenarionya. Jadi di situ nanti kita harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi termasuk tujuan pembelajarannya, dipilih tujuan pembelajaran yang istilahnya mau kita harapkan dari siswa itu yang seperti apa, supaya siswa itu punya kompetensi seperti apa setelah mempelajari ini. Kemudian tujuan pembelajaran ini juga kita pilih tujuan pembelajaran yang kira-kira bisa dicapai. Jadi kan tidak mungkin kalau kita mencari tujuan pembelajaran yang istilahnya tidak mungkin dicapai. Jadi kita cari tujuan pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa kita, karakter di sekolah kita. Jadi kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa. Kemudian di sini nanti kita siapkan modul ajar itu dengan sebaik-baiknya, termasuk tujuan pembelajaran. Kemudian kira-kira model pembelajaran apa yang mau kita pakai. Kalau kita menginginkan siswa itu terlibat aktif, ya otomatis memang disarankan menggunakan model pembelajaran PBL atau PJBL. Jadi pakai yang project atau menggunakan problem. Karena di sini kan anak-anak diminta bisa berkelompok, kemudian bekerja dalam kelompoknya. Di sini kolaborasinya kelihatan. Kemampuan AC-nya juga kelihatan semua di situ, sehingga memang kita upayakan untuk mengambil model pembelajaran PBL atau PJBL. Kemudian nanti setelah itu kegiatan dalam pembelajaran itu juga kita susun sedetail mungkin. Jadi nanti dilihat kira-kira dalam kegiatan awal itu apa yang harus kita lakukan, motivasinya apa yang harus kita berikan, persepsi yang kira-kira bisa meningkatkan rasa keingintahuan siswa itu yang seperti apa. Demikian juga pada saat kita memilih atau membuat kegiatan intinya. Jadi kegiatan inti itu juga disiapkan sebaik mungkin dan sedetail mungkin. Bahkan kalau perlu untuk alokasi waktunya itu juga dibagi yang sangat rinci. Jadi alokasi waktu untuk kegiatan pendahuluan itu berapa menit, untuk kegiatan inti berapa menit, dan nanti kegiatan penutup itu juga berapa menit. Jadi di sini nanti kita upayakan semua yang disiapkan itu sebaik mungkin dan kita laksanakan sesuai dengan yang kita siapkan. Paling tidak kalau misalkan ada tidak cocoknya itu ya jangan terlalu banyak dari berubah dari perencanaan seperti itu. Jadi di sini memang yang diperlukan adalah kegiatan perencanaan yang sangat baik. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan itu juga disesuaikan pas sesuai dengan apa yang direncanakan seperti itu, sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang kita inginkan, pembelajaran yang baik, pembelajaran yang bisa melibatkan aktivitas siswa. Seperti itu, Mas. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Halo semuanya, kami dari kelompok PPL SMA Negeri 15 Semarang telah melakukan penggalian berkaitan dengan desain rancangan pembelajaran di SMA Negeri 15 Semarang. Nah, kami telah melakukan penggalian kepada guru kimia dan juga wadah kesiswaan berkaitan dengan apa saja yang setelah dilaksanakan di SMA Negeri 15 Semarang berkaitan dengan desain rancangan pembelajaran. Apakah sudah menerapkan prinsip UBD yang di dalamnya ada where to dalam kegiatan belajarnya atau belum? Nah, dari hal yang kemudian kami dapatkan, pada prinsipnya semua sekolah termasuk SMA Negeri 15 Semarang telah berpacu pada kebutuhan peserta didik dalam merancang desain rencana pembelajaran. Nah, hanya saja barangkali dalam praktiknya metode-metode atau cara-cara yang digunakan kemudian diturunkan atau didiferensiasikan dengan apa yang ada di sekolahan tersebut. Nah, kemudian di dalam praktik pembelajarannya SMA Negeri 15 Semarang telah menerapkan metode where to.
ya, yang kemudian metode WERTU itu kemudian bisa meningkatkan eksplorasi siswa, meningkatkan kemampuan siswa, segala sesuatunya telah difasilitasi, dan dalam pelaksanaannya memang perlu pengembangan, perlu kerjasama dari stakeholder, baik itu peserta didik, kemudian guru, ataupun kalau di dalam SMA Negeri 15 Semarang, pihak yang kemudian merancang, mendesain kurikulum adalah Wakakurikulum berkolaborasi dengan Wakakesiswaan secara khusus. Jadi teman-teman semuanya, WERTU ini sangat bermanfaat dalam rangka untuk mengembangkan, mendesain rancangan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Dan juga WERTU ini membantu sebagai penyampai atau fasilitator, mempermudah kerja guru sekaligus menyenangkan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk ke depan, SMA Negeri 15 Semarang akan lebih banyak memanfaatkan lagi prinsip-prinsip understanding by design, terutama WERTU dalam kegiatan-kegiatan belajar di dalam kelas. Baik teman-teman semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan dari seluruh mahasiswa PPG calon guru Unimus yang PPL di SMA Negeri 15 Semarang. Ada saya Muhammadin, kemudian ada iya, Saya Indra Menasia Melaningsih. saya Naufal Majid, dan kameramen kita ada Mbak Devi, Bu Devi Putri Heriati. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.